Oke. Halo Sobat Kick Off Indonesia, kita kembali lagi di Kick Off Vlog edisi kedua. Kali ini masih dengan bincang taktik, dan kita punya tamu yang berbeda di edisi yang kedua kali ini. Mungkin banyak yang sudah kenal, mungkin banyak yang belum. Dia adalah Coach Rohmat Setiawan. Coach Rohmat Setiawan adalah mantan blogger, begitu Coach Rohmat? Mantan blogger yang kemudian menjadi analis dan asisten pelatih di beberapa tim. Salah satunya yang paling kesohor tentu saja dia menjadi asisten pelatih di tim nasional U19 yang masuk 8 besar Asia, dan juga tim nasional U22 yang menjadi juara Piala AFF. Jadi kita akan berbincang malam hari ini dengan Coach Rohmat. Dan sekarang beliau bekerja di mana, Coach Rohmat? Sekarang saya membantu di Persebaya Surabaya. Waduh, Persebaya Surabaya One nih ya, sebagai manajer analisa ya, departemen analisa dari Persebaya Surabaya. Coach RS, malam hari ini kita akan berdiskusi pada satu topik taktikal yang sangat seksi, yaitu building up from the back. Ya kan, ini topik yang sangat seksi yang boleh dibilang banyak tim sekarang, baik di luar negeri, ya. Kalau di luar negeri kita nggak usah ngomong, tapi misalnya di Indonesia, kalau nggak build up from the back itu kayaknya nggak ngetren, kayaknya nggak keren gitu. Padahal yang saya tahu build up from the back, semua tim kalau main bola harus build up from the back gitu kan. Jadi gimana sih sebenarnya nih masalah definisi dan terminologinya? Ya, jadi ini kalau topiknya seperti itu, jadi akhirnya kita membicarakan arti dari build up from the back atau membangun serangan dari belakang. Karena ya memang seharusnya semua serangan itu dibangun dari belakang. Nggak mungkin kita tiba-tiba ada di depan gawang lawan dan kita mencetak itu, kan tidak seperti itu. Dan caranya pun mungkin yang berbeda-beda. Ada yang dari kiper itu langsung ke depan, atau dari kiper itu harus lewat beberapa tahap dulu, mulai pemain belakang, mulai gelandang, sampai nanti menemukan pemain depan, kemudian mencetak gol. Tapi sama-sama semua, walaupun apapun caranya itu sama-sama dari belakang. Oke, jadi apa namanya, kalau boleh dibedakan itu sebenarnya cuma ada dua style ya, kurang lebihnya ya. Yang pertama Iya, mungkin yang lebih direct, yang lebih langsung ke depan, dan yang kedua iya, mungkin yang lebih konstruktif, yang lebih dari lini ke lini gitu ya. iya benar. Tapi kalau kita ngomong build up ya, kita katakanlah goal kick lah ya. Kita startnya dari goal kick aja, yang dari bola mati lah, supaya situasinya standar dari goalkeeper gitu ya. Apa perbedaan setup berdirinya antara yang direct sama yang mau berusaha konstruktif? Apa perbedaan setup berdirinya? Perbedaannya sangat itu ya. Mungkin kita bisa lihat di Oke, mungkin grafis bisa ya. dilihat di grafisnya. Bentar. Oke. Ya. Ini contoh yang build up langsung dari kiper langsung ke depan. Bola langsung berusaha kirim ke depan. Ini setup berdirinya. Tentu kalau ini diawali dengan dua stopper jauh di belakang, fullback jauh di sini, ini nanti akan membuat ketika bola sudah ditendang ke depan, ada situasi 50-50 atau butuh bantuan lebih banyak orang untuk duel bola, ini dua stopper ini tentu tidak akan bisa membantu. Jadi pada umumnya ketika harus build up langsung ke depan, empat belakang ini naik, mereka berusaha merapatkan diri ke depan dan membuat garis offset baru, sehingga lawan pun tidak leluasa untuk bisa ambil area yang lebih jauh ke dalam untuk striker. Karena kalau permainan direct lebih 50-50, sehingga kalaupun bolanya jatuh ke lawan, kita sudah ready untuk kembali melakukan pressing ya. Ya, itu tujuannya dengan apa?
eh, dengan menaikkan garis pertahanan ke depan agar ruangan jadi lebih sempit. Jadi nanti kalau lawan pegang bola, seumpama bisa direbut lawan di area sini atau area sini, semua langsung bisa melakukan pressing. Oke. Bagaimana Itu kalau yang kalau konstruktif setup-nya? kalau yang Berarti konstruktif, sebaliknya atau bagaimana? kalau yang konstruktif sebaliknya, karena secara prinsip memang berbeda ya. Ini kalau secara konstruktif contoh. Oke. Ini secara konstruktif bisa kita lihat posisinya masing-masing. Ini kalau yang tadi kita berusaha membuat rapat, kita bisa membuat rapat situasi apa di tempat jatuhnya bola. Kalau yang ini kita malah membuat area permainan itu bagaimana seluas mungkin, seluas mungkin. Jadi Oke, situasional. Coach RS, mungkin kita supaya jangan terlalu melebar, ya kan? Mungkin untuk vlog kali ini kita mungkin mendiskusikan hanya yang build up konstruktif. Saya kepengen tahu ya, kenapa sih banyak tim sekarang memainkan build up konstruktif gitu? Artinya apa sebenarnya yang dicari dengan build up konstruktif? Oke, kalau dari awalnya, dari cerita awalnya, ya konstruktif yang membuat populer kan Barcelonanya Pep Guardiola ya di untuk era 2000-an, karena sebelumnya masih tidak terlalu sering dipakai juga oleh oleh banyak tim yang lain. Kalau kita membaca dari beberapa interview atau dari bukunya Pep Guardiola, untuk build up dari kiper yang konstruktif yang lewat beberapa tahap di area tengah dulu, tujuannya adalah untuk bisa menguasai bola dengan nyaman di area tengah. Jadi berbeda dengan ketika kita melakukan build up seperti ini, build up langsung ke depan. Kalau bola sudah kita kirim ke depan, untuk mendapatkan situasi nyaman itu 50-50. Situasinya 50-50. Bisa kadang-kadang kita nyaman, kadang-kadang kita nggak nyaman. Kenapa? Karena situasinya memang sangat rapat, dan mungkin kita menang jumlah, mungkin kalah jumlah, yaitu 50-50. Jadi tidak ada kepastian bola itu bisa kita kuasai di area tengah. Oleh karena itu, Pep Guardiola karena kebutuhan untuk bisa bagaimana kita menguasai bola di area sini dengan nyaman, buatkanlah skema build up konstruktif tersebut. Oke. Terus sekarang ini kan ada peraturan goal kick baru nih, di mana Ya, pemain boleh terima bola di dalam kotak, tapi lawannya nggak boleh masuk sebelum bola itu jalan. Itu ya. sejauh mana keuntungannya untuk tim-tim yang bermain konstruktif? Kalau dari segi keuntungan itu akan sangat membantu, Kenapa? Karena uh, yang peraturan baru itu membantu tim yang menyerang untuk lebih lebih mudah melakukan koneksi, mendapatkan koneksi terutama di area belakang. Jadi contoh ya, Ya, mungkin bisa dulu dikasih simulasinya yang terima bola di ya dalamnya. kalau di peraturan lama lawan tinggal jadi di area sini, bola dikasih ke stopper, mereka bisa langsung potong jalur passing balik ke kiper. Oke. Jika ini terjadi, mau nggak mau bola untuk yang menyerang mereka harus membuat bola ke depan, Ya, oke. dan lawan merapat semua kan, akhirnya bola hilang di sini. Kalau dengan peraturan baru seperti ini ya, lawan jadi nggak punya area untuk memotong jalur antara stopper dan kiper. Karena dia Nah, harus berdiri di luar dulu ya, tidak harus boleh berdiri langsung di luar masuk. dulu, tidak boleh langsung masuk. Di sini Hmm. membawa banyak keuntungan untuk yang menyerang. Kenapa? Karena uh, salah satu keuntungan terbesar oleh oleh yang menyerang adalah, nanti kita bahas sedikit juga soal pivoting ya. Jadi pivot. Jadi akhirnya tim yang menyerang punya tiga pemain yang bisa menghadap ke depan, Hmm. langsung Langsung menghadap ke menghadap ke depan. depan ya.
Ya, dari situ mereka bisa mengontrol kemana bola akan diarahkan. Ketika bola ada dikuasai oleh pemain-pemain yang menghadap ke depan, mau nggak mau lawan nggak bisa berdiri seperti ini. Mau nggak mau mereka harus merapat. Itu secara natural akan seperti itu. Dan ketika mereka merapat, akhirnya kita bisa memilih bola ke kanan atau ke kiri. Baru lawan akan Oke. bergerak. Oke. Jadi artinya sekarang semakin banyak tim yang kemudian pasti akan bermain lebih konstruktif ya dengan adanya peraturan baru ini ya. Iya, harusnya seperti itu. Oke. Itu kalau nggak salah memang apa? Uh, salah satu alasan kenapa dibuat peraturan baru seperti ini karena membuat permainan lebih menarik lah, menurut yang membuat peraturan tapi. Iya, oke. Terus untuk bisa memainkan permainan build up yang konstruktif seperti ini, apa sih prasyarat-prasyarat yang secara prinsipil yang harus dipenuhi oleh sebuah tim secara taktikal, bagaimana mereka memposisikan diri, membuat struktur dan sebagainya supaya construction-nya ini lancar gitu. Ya, jadi untuk build up dari belakang atau sebenarnya semua fase penyerang untuk bisa membuat fase itu sukses, itu prinsipnya juga sama ya. Kita menyerang seperti ini di area belakang seperti ini membangun serangan atau kita nanti berada menyerang di area tengah atau di area depan, semuanya itu sebenarnya sama. Apa yang kita butuhkan itu sama. Cuman 3 sebenarnya. Cuman 3. Asalkan kita benar-benar bisa memahami 3 ini, fase menyerang pasti lancar. Jadi ini masuk ke dalam prinsip of play ya, prinsip attack. Jadi harus punya width atau lebar, depth atau panjang, dan terakhir koneksi. Itu prasyarat utama untuk bisa membuat fase ini lancar. Oke, bisa dikasih lihat implementasinya. Ya, kalau di sini bisa kita lihat. Ini, sorry, prinsipal ini universal ya, artinya mau pakai formasi apa, mau siapapun pemainnya pasti akan kurang lebih pasti sama ya. Pasti akan sama. Mau kita pakai 3 back, mau kita pakai 4 back itu sama. Jadi karena ini prinsip ya, prinsip itu maksudnya akan selalu benar. Akan selalu benar. Jadi kalau prinsip itu bisa dijalankan, sepak bola itu maksudnya fase yang kita jalani itu pasti akan tingkat kesuksesannya sangat tinggi. Tingkat kesuksesannya sangat tinggi. Asalkan semua tiga-tiganya itu bisa diaplikasikan di lapangan oleh pemain. Oke, contoh implementasinya kayak gimana? Jadi, apa sih yang dimaksud width, apa yang dimaksud depth, apa yang dimaksud koneksi? Oke, jadi untuk width, untuk kita kasih panah-panah ya biar mudah. Jadi untuk width itu maksudnya pemain dari yang sisi terluar, sisi tersamping dengan pemain sisi samping lainnya. Kalau di sini, kalau seumpama wingernya kita buat masuk seperti ini, berarti yang membuat width adalah antara dua fullback. Ya, ini namanya width. Kalau wingernya keluar, tapi fullbacknya contoh kita buat masuk, width dalam skema 11 ini ada di atas, ada di dua winger. Jadi width itu pemain yang terluar, entah itu satu sisi itu satu pemain atau dua pemain. Cuman pemain terluar itu adalah width. Dan width ini berbeda-beda untuk setiap pemain juga, maksudnya sangat relatif juga. Kadang-kadang kalau contoh, contoh kalau kita punya di sini itu Dani Alves, ya, Dani Alves, ini lawan marking dia di sini, dia dapat bola di area sini pun, dia sudah nggak akan hilang bola. Kenapa ya? Karena skillnya bagus. Dia bisa lewati atau dia bisa kirim bola ke depan
sudah cukup. Jadi untuk Dani Alves, width hanya di titik ini, nggak sampai di samping, itu sudah cukup. Tapi Cuman kalau bicara secara tim, itu berarti kan kita bicara kelebaran itu berarti selebar-lebarnya ya? selebar-lebarnya, nggak selebar-lebarnya juga, selebar yang dibutuhkan. Selebar yang dibutuhkan. Nah, ini menarik nih, selebar yang dibutuhkan. Selebar Jadi yang relatif dibutuhkan. ya. Tapi Ada sangat situasi di relatif. mana nggak harus lebar-lebarnya ya? Ada situasi nggak harus selebar-lebarnya. Oke. Jadi uh, tapi kalau kita lihat di contoh, kalau kita di sepak bola kita yang mungkin secara level masih agak di bawah, dan juga kalau kebetulan kita itu sedang menghandle tim usia muda, pada umumnya width itu yang dibutuhkan adalah di garis. Oke, jadi sebagai basic dulu ya. Oke, basic dulu, karena ya kita ukur kemampuan pemain belum selevel itu, jadi kita instruksikan mereka di garis, dan itu akan cukup membantu tim untuk bisa mendapatkan lebar lapangan. Tapi Seperti apa itu. efeknya? Efeknya, width ini membuat lapangan kan besar. Maksudnya width sama depth ini membuat lapangan itu besar. Jadi efeknya tentu membuat lawan lebih susah untuk melakukan marking. Maksudnya untuk menutup ruangan ketika contoh kita buat mereka agak dalam saja. Seperti ini, tentu wingernya lawan nggak perlu di sini juga, dia cukup di sini, cukup di sini. Ketika bola kita beri ke bek kanan contoh, mereka sudah bisa datang, dan itu cukup. Oke. Dan ketika itu Lebar? terjadi, area tengah ini jadi sangat sempit yang akhirnya tengah ini tidak bisa diberi bola atau diakses. Jadi kalau kita buat lebar, lawan tidak bisa berdiri di sini, dia harus sedikit agak melebar. Oke. Agar ketika bola kita beri ke samping, mereka masih bisa ada waktu yang pas untuk datang. Dan ketika kita buat width, tentu akhirnya area tengah relatif lebih longgar karena wingernya lawan harus agak melebar daripada Oke. ketika width kita tidak terlalu lebar. Oke. Berarti secara sederhana kita bisa bilang kalau width ini merenggangkan lawan gitu. Width ini merenggangkan lawan, iya benar. Ya, secara Itu horizontal mereka jadi ke apa ya, ke terenggang, habis itu kemudian jadi ada lubang untuk kita bisa ke depan, main ke depan. ya, jadi tentu saja secara prinsip kan kalau kita main bola dengan lapangan yang lebih besar lebih nyaman ketika kita bisa bermain, kita bisa mengalirkan bola daripada kita suruh main di area yang sempit. Hmm. Makanya seperti itu logika awalnya. Iya, 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 iya. Kalau sekarang itu tadi weight udah jelas untuk ngerenggangin lawan. Sekarang kalau depth atau mungkin sering kita dengarnya panjang, ini gimana? Panjang ini juga sama dengan width. Kita gambar lagi. Sama. Jadi panjang ini adalah pemain yang paling jauh di depan dan pemain yang paling jauh di belakang. Kalau kita dalam build up dari kiper seperti ini, tentu yang paling belakang bisa kita hitung kiper. Oke. Nah, waktu di fase ini kiper terlibat kan. Ya. Jadi ini adalah yang membuat yang menentukan depth-nya. Dan depth ini nanti yang menentukan bagaimana juga lawan berdiri untuk melakukan defending. Tentu saja seperti itu. Jadi semakin depth-nya semakin besar, tentu saja nanti serangannya juga semakin ruangan yang tercipta juga semakin besar juga. Ini contoh biasa ya seperti ini. Kadang-kadang kan lawan juga lebih membuat naik seperti ini. Jadi
kadang-kadang seperti ini. Berarti kalau depth ini tujuannya juga sebenarnya merenggangkan lawan juga ya. Cuman Iya, secara sama, vertikal gitu ya. secara vertikal. Sehingga ketika lawan terenggang secara vertikal akan membuka ruangan yang mungkin selama ini kita kenal dengan ruang antar lini. Iya, tentu saja ketika kita membuat area-area di luar permainan itu lebih lebar, tentu akhirnya akan membuka ruangan di tengah. Jadi kalau kita bisa uh, apa gambarkan lebih lebih clear, sebenarnya ini kan seperti kita main rondo aja kan. Jadi titik-titik terluar ada titik terluar dalam fase ini. Contoh 9 ini terluar, 11 ini juga terluar. Jadi ada sekitar 8 pemain yang ada di titik luar, kemudian ditambah ada pemain yang ada di titik tengah. Jadi kan seperti itu. Jadi pemain di titik luar ini coba bermain seperti kita main rondo atau 4-2. Cuman kita ada bantuan pemain yang ada di tengah. Bagaimana caranya kita bisa mengalirkan bola melalui pemain terluar, tapi juga bisa mengakses pemain di tengah. Karena apa? Karena kalau kita di luar terus, tentu mudah dijepit lawan. Jadi bagaimana juga tengahnya juga Oke, terlihat. oke. Dan untuk bisa main ke dalam kita perlu lebar supaya renggang lawan, jaraknya jadi jauh, kita bisa main ke depan. Dan kita juga perlu panjang supaya jarak antar lininya juga jauh, sehingga ruangan pemain-pemain yang ada di tengah itu bisa berdiri di ruang antar lini gitu ya. Ya, benar. Jadi apa yang dilakukan pemain terluar ini adalah untuk membuatkan ruangan pemain yang di tengah dan pemain yang di tengah ini akhirnya bisa uh, mengoneksikan lah, menyambungkan semua pemain yang ada sehingga bola bisa mengalir lebih lebih banyak pemain. Jadi ini juga salah satu hal yang mungkin agak-agak tidak dilakukan oleh banyak tim juga, terutama di kita adalah ketika build up serangan seperti ini, kadang mereka hanya memakai 4 pemain, contoh pemain-pemain yang ada di sini ya, Hmm, oke, seperti oke. ini. Terus, Ini sangat sering juga ini seperti ini. ya gimana? Jadi bola dari kiper ke stopper ke fullback, akhirnya apa? Akhirnya mereka hanya bermain berlima di sini, berlima di Oke, sini. terjepit ya, karena dimensinya udah tertutup ya. Iya benar. Jadi salah satu yang membuat uh, situasi yang akan memudahkan untuk dilap dari belakang adalah bagaimana ketika kita memakai sebanyak mungkin pemain. Jadi semua dari 2 sampai 5, 4, 3 itu semua bisa kebagian bola, itu tentu lawan ini nggak mudah Ya, untuk menyempit kita. Jadi untuk mempersempit ruangan lawan itu jadi susah. Jadi mereka harus mau nggak mau melebar. semakin banyak bola ke banyak pemain, berarti semakin banyak lawan harus bergerak ya. Dan disitulah ketika Ya, bergerak banyak terjadi lubang-lubang ya. ya, jadi itu juga salah satu yang membuat uh, yang kita namakan width itu tentu bukan hanya dari posisi berdirinya pemain saja kan. Jadi kita sudah membuat pemain 2 melebar, pemain 5 melebar seperti ini, tapi bola hanya bermain di sisi kanan contoh. Hmm. Dan pemain nomor 5 nggak pernah dapat bola. Ya percuma juga kita walaupun kita sudah memposisikan pemain pemain kita untuk melebar, tapi kalau bolanya bermain di sini, sebenarnya width-nya adalah ini sama ini 2/6. Karena apa? Karena tidak ada yang berpikiran untuk membuat bola ke nomor 5. Jadi yang membuat width itu benar-benar menjadi efektif adalah bagaimana dua pemain terluarnya itu terlibat. Maksudnya terlibat itu juga punya kesempatan untuk memegang bola. Dari sini kalau bola bisa dikirim ke sini, mau nggak mau lawan akan melebar. Dan disitulah benar-benar yang secara secara aslinya width itu bisa terwujud. Kalau cuman melebar saja tanpa membuat bolanya itu terakses ke yang 2 titik jauh itu ya sama aja. Itu bukan width namanya.
Artinya positioning sudah bagus, tapi juga harus bisa dimanfaatkan ya. Jangan cuma positioning bagus, tapi bolanya juga tidak pernah memanfaatkan positioning itu ya. Ya, benar. Kemudian di tulisan Coach RS, ada yang mengatakan bahwa kalau ngomong soal depth tadi, dikatakan pemain terdepan atau winger atau striker itu sebagai penahan defensive line. Itu gimana maksudnya? Ya, jadi seperti itu. Jadi dua winger, dua winger. Kalau striker sebenarnya tidak termasuk ya, dua winger. Jadi dua winger ini di posisi mana itu akan menentukan di mana posisi garis offset lawan berada. Contoh kalau winger kita semua ke dalam seperti ini, contoh, tentu nggak masalah. Lawan membuat garis offset sangat rapat di garis tengah seperti ini. Dan ketika ini terjadi, tentu area di tengah ini menjadi semakin kecil. Area main kita jadi semakin kecil. Cuman kalau kita membuat winger kita tinggi, tentu lawan mau nggak mau dia akan berusaha mungkin 2 atau 3 meter lebih turun seperti ini. Nah, ketika ini terjadi, kita bisa lihat garis offset lawan menjadi lebih turun lagi. Salah satu contoh ekstrim adalah mungkin yang dilakukan Pep Guardiola di Manchester City ya, karena kipernya mempunyai tendangan jauh yang sangat akurat dan cukup jauh juga, mereka membuat 3 pemain yang di depan itu di belakang offset line lawan. Mau nggak mau lawan agak menyesuaikan diri dengan posisi seperti ini. Jika ini terjadi, semakin lebar juga area main untuk melakukan build up dari kiper. Jadi seperti itu. Jadi fungsi dua pemain ini adalah untuk mengunci garis pertahanan lawan di mana. Untuk striker ini berbeda. Sebenarnya kalau striker, kalau dia mau di sini pun, ini nggak akan ikut juga sebenarnya. Kenapa? Karena dua stopper ini bertugas untuk dia punya tugas khusus agar membentengi jadi benteng terakhir ya di sini. Tapi di sini lebih teruntuk mereka menjadi antara dua fullback ini, mereka yang menutup area di antara dua fullback ini. Kalau stoppernya ikut ke sini contoh, ya tentu winger punya akses untuk masuk ke sini dan itu menjadi lebih problem juga untuk yang defense. Jadi kebanyakan ketika striker kita ikutkan ke tengah, dua ini tidak akan ikut, umumnya seperti itu. Dan ketika ini terjadi, kita punya satu pemain tambahan di tengah seperti itu. Jadi sebenarnya yang bertugas untuk mengunci menentukan offset line lawan adalah dua winger kita itu. Oke, artinya ini berhubungan dengan yang tadi ya depth ya. Jadi akhirnya lawan harus terkunci sehingga akhirnya merenggang. Kalau pemain depan yang ngepres, dia nggak bisa ikut ngepres ke depan gitu kan. Kalau mereka nunggu, berarti kalau mereka nggak ikut ngepres, semuanya nggak ngepres, berarti pemain belakangnya lawan bisa bangun serangan dengan lebih nyaman ya. Iya. Kemudian tadi kita udah bicara soal struktur posisional, ada panjang, lebar, gitu kan. Terus ada yang tadi sampean bilang soal koneksi. Itu maksudnya bagaimana koneksi? Ya, jadi koneksi itu kan seperti ya bahasanya sama sih dengan internet ya. Kalau kita main internet, kita butuh koneksi internet. Koneksi kan artinya menyambung. Jadi sama juga untuk membuat lancar aliran bola kita ke depan, kita membutuhkan koneksi. Dalam artian di sini koneksi adalah posisi-posisi pemain yang bisa menjaga width dan depth, tapi masing-masing di antara mereka itu saling terlihat dan terhubung. Jadi contoh, kalau di sini 3, apakah bisa ke 5? Bisa, dia bisa dihubungkan oleh
kiper dan 4. Contohnya seperti itu. Jadi 2 apakah bisa ke 10? Bisa dihubungkan oleh 2 passing ke 3, 3 passing ke 8, 8 passing ke 6, 6 passing ke 10. Jadi itu yang dinamakan koneksi. Jadi koneksi adalah posisi untuk menghubungkan titik-titik yang ada ketika melakukan serangan. Jadi kalau di sini kita lihat hampir semua untuk koneksi bisa ke depan itu kuncinya ada di tengah ini, 3 gelandang. Oke. Dan 3 gelandang ini yang menjadi bola, penyambung ya? yang menjadi penyambung. Semacam jembatan Waktu untuk ke juga depan atau untuk penyambung. pindah arah ya? Iya, benar. Terus bisa kasih contoh nggak? Kalau struktur posisional yang jelek yang tidak membuat terkoneksi, yang kira-kira jadinya diskoneksi gitu, itu kayak apa? Yang seperti apa? Contoh kita cari video ya. Oke. Ya, mungkin ini bisa. Bisa di full screen nggak? Biar lebih gede. Ini paling gede. Oke. Kelihatan nggak? Oke, ya. Lebih enak. Oke. Ya. Ini bisa kita lihat. Oke, kita pause sebentar. Oke, di sini bisa kita lihat. Ya. Ini back kiri, back kanan. Back kanannya yang naik. Oke. Ada back kiri. Di sini ada nomor 6. Oke. Tapi nomor 8 10-nya ada di sini 1 dan di sini 1. Oke. Ini 2 stopper. Jadi kita bisa lihat ada sedikit ketidak koneksian ya, ketidaksambungan antara gelandang-gelandangnya di sini. Kita jalankan dulu. Di situ ada ruangan yang tidak terisi ya juga ya. Ada yang tidak terisi. Akhirnya salah satu berusaha mengisi tapi dia berhenti di sini juga. Oke. Nah, di situasi ini ya, bisa kita lihat ketika bola dipegang oleh kiper, back kiri memutuskan untuk lebih naik ke depan. Padahal sebenarnya dia harus di posisi ini. Kenapa? Karena lagi-lagi ada ruangan yang tidak terisi ya, diskoneksi ya. Ada diskoneksi di sini. Jadi seumpama bola kiper memutuskan memberikan bola kepada stopper kiri ini, tentu akhirnya stopper kiri ini bingung kenapa ya? Karena di sini nggak ada ruangan juga. Maksudnya ada ruangan tapi nggak ada pemain kita yang berusaha menyambung di sini. Jadi akhirnya mau nggak mau ketika situasi ini terjadi, build up yang rencananya itu dari kiper dan progresif ke depan agak kiper bingung. Akhirnya ada pemain yang datang. Jadi seperti itu. Jadi karena secara posisi awal back kiri ini tidak bisa menyambungkan struktur yang ada, posisi pemain mau nggak mau ketika dia dapat bola, dia langsung di pressing lawan, yang membuat dia harus melakukan aksi yang mungkin akhirnya membuat bola itu menjadi susah untuk dikontrol oleh timnya. Ya, terus tadi kita udah banyak dapat advice untuk pemain muda terutama ya. Ada nggak contoh kira-kira anak muda mungkin umur baik mungkin 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, whatever, bentuk-bentuk latihan yang melatih prinsip-prinsip tadi, lebar, panjang, koneksi, kemudian cari orang bebas, cari orang ada di depan. Apa bentuk-bentuk latihan kayak apa yang bisa melatih prinsip-prinsip itu?
Jadi kalau kita lihat, hmm, kalau kita lihat sebenarnya yang perlu kita latih adalah tiga ini sebenarnya. Hmm. Pertama, kita bisa melatih pemain itu untuk melebar, karena pemain itu juga untuk memastikan diri panjang, dan juga ada pemain yang membuat koneksi. Jadi semua latihan-latihan yang bisa memicu untuk membuat pemain berpikir seperti ini itu akan sangat membantu nanti ketika tim melakukan build up serangan. Contoh ya, kalau ini contoh-contoh yang sudah sangat umum karena sering dipakai tim di Eropa juga. Jadi 4 lawan 4 plus 3 ini memenuhi semua persyaratan agar tiga yang tadi itu terpenuhi. Jadi contoh di sini kita bisa men-setup pemain menjadi panjang. Yeah. Satu pemain daerah sini, satu pemain daerah sini. Walaupun ini bukan tidak sepanjang lapangan full, tapi secara prinsip ini sudah mengajarkan pemain kalau panjang itu penting. Panjang itu penting karena kita batasi mereka tidak boleh masuk kan. Nah, Yeah. di sini juga kita mengajarkan ke pemain tentang lebar, bagaimana mereka menjaga lebar. Menjaga lebar, ini membuat lebar juga. Dan di sini ada panjang, ada lebar, dan kemudian ada koneksi. Jadi 4 lawan 4 plus 3. Nah, di sini pemain akhirnya nanti sama seperti apa yang kita sebutkan tadi adalah bagaimana mereka bisa membuat bola itu mengalir Yeah. dengan tetap menjaga posisi ini dan tujuannya mencari pemain yang free di depan. Ya. Nah, itu. Oke. Terima kasih banyak Coach RS yang sudah banyak sharing pada malam hari ini, ya kan? Sukses terus Coach RS di Persebaya untuk analisis departemennya. Dan untuk Sobat Kick Off Indonesia, jangan lupa nantikan terus Kick Off vlog kita seri berikutnya, yang kita akan terus mengundang tamu-tamu yang lebih hebat, yang makin asik, dan tentu saja tetap keren. Pantau terus, jangan lupa www.kickoff.indonesia untuk info kepelatihan terbaru, dan jangan pernah lupa bahwa permainan tidak akan dimulai tanpa kick off.